Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Beauty Text. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali di sebuah kantor di mana seorang manajer sedang memarahi bawahannya karena tidak mengerjakan tugas dengan baik. Sementara ketika seorang cewek cantik bernama Aiko membuat kesalahan, manajer tersebut memakluminya. Bahkan ia meminta maaf kepada Aiko karena telah bersikap kasar. Teman-teman sekantor Aiko merasa cemburu karena meskipun mereka sudah bekerja sangat keras, manajer mereka hanya menyukai Aiko. Bukan di tempat kerja saja, kemanapun mereka pergi, orang-orang akan senantiasa memberikan perhatian lebih kepada Aiko. Seperti saat makan siang, hanya Aiko yang mendapatkan puding gratis, dan ketika akan pulang ke rumah, seorang salesman memberinya 2 paket produk gratis, sementara yang lain mendapat 1 paket untuk 2 orang. Untuk Aiko, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang normal karena ia sudah biasa mendapatkan perhatian yang spesial. Di tempat lain dalam acara konferensi pers, seorang Perdana Menteri sedang mengumumkan tentang keuangan negara dalam keadaan yang kurang baik. Dan untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah memutuskan untuk menerapkan peraturan baru di mana cewek-cewek menarik dan cantik di kota tersebut harus membayar pajak kecantikan. Seorang demonstran memprotes peraturan tersebut karena menurutnya hal itu adalah diskriminasi perempuan. Perdana Menteri menjawab jika para cewek cantik selalu mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan para cewek yang tidak cantik. Ia menyatakan peraturan akan segera diterapkan dan siapapun yang mencoba menghindari pajak kecantikan, maka ia akan dihukum. Beberapa hari kemudian, Aiko didatangi oleh seorang pria yang menawarkannya menjadi seorang model untuk sebuah salon kecantikan. Teman kerja Aiko merasa cemburu dengan popularitas Aiko yang mudah sekali ia dapatkan. Hari ini koran sudah memberitakan bahwa pajak kecantikan mulai diterapkan. Saat Aiko dan teman sekantornya pergi makan siang, teman-teman Aiko membayar 1.000 yen untuk makan siang mereka. Namun Aiko diminta berdiri di sebuah alat scanning untuk menghitung berapa persen pajak yang harus mereka bayar tergantung kepada kecantikan mereka. Aiko pun menurutinya dan alat itu mulai men-scan wajah Aiko. Hasilnya menyatakan jika Aiko berada di level 2 kecantikan, sehingga Aiko harus membayar pajak kecantikan sebesar 20%, total yang harus dibayar Aiko menjadi 1.200 yen. Kemudian Aiko membeli sebotol air putih, dan lagi-lagi Aiko harus membayar ekstra dibandingkan cewek-cewek yang tidak cantik. Seorang reporter mewawancarai pria mengenai pajak kecantikan yang diterapkan untuk para cewek cantik. Pria tersebut begitu senang karena ia merasa ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk para cewek cantik. Seorang wanita juga mengungkapkan jika cewek cantik selalu mendapatkan kemudahan sehingga cewek cantik patut untuk membayar pajak yang lebih kepada pemerintah. Sebelum peraturan diterapkan, banyak orang menganggap hal itu adalah diskriminasi untuk para wanita, namun setelah peraturan dijalankan, orang-orang berubah menjadi setuju. Keuangan pemerintah pun tertolong dengan adanya pajak kecantikan tersebut. Di hari selanjutnya, Aiko menerima gajinya. Ia terlihat bersemangat untuk membuka amplopnya, namun ia mendadak terkejut. Gaji yang ia dapatkan berkurang sangat banyak. Aiko segera menemui manajernya dan ternyata pajak kecantikan pun diterapkan kepada Aiko sebesar 20% dalam gajinya. Manajernya mencoba menenangkan bahwa itu bukanlah kesalahan Aiko namun sudah menjadi peraturan pemerintah. Untuk membuat Aiko merasa lebih baik, manajer Aiko menawarkan makan siang gratis di lain waktu. Merasa diskriminasi, Aiko beserta para cewek cantik lainnya memprotes mengenai peraturan pajak kecantikan di kantor pajak. Namun pria yang bekerja di sana menyuruh mereka untuk pergi karena menurutnya peraturan sudah diberlakukan dan tidak bisa diubah. Aiko berkata jika hal itu adalah diskriminasi yang sangat kejam. Pria itu pun menjawab bahwa para cewek cantik juga selalu mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ia meminta Aiko untuk berpikir ulang dan mengakhiri protesnya. Saat Aiko mengingat masa lalu, ia mulai sadar jika selama ini ia mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Ia ingat saat ia masih kecil,
ketika seorang pria memarahi anak-anak lain yang memecahkan pot bunga, namun pria tersebut tidak memarahi Aiko yang juga melakukan hal yang sama. Di kampus, teman-temannya selalu mentraktir Aiko saat mereka pergi jalan-jalan karena kecantikan Aiko. Bahkan hari ini di kantor, manajernya selalu memaafkan semua kesalahan Aiko, namun manajernya marah ketika staf lain membuat kesalahan seperti Aiko. Pria itu menjelaskan jika kecantikan Aiko sudah dikenal melalui negaranya dan menjadi standar kecantikan oleh pemerintah. Mendengar penjelasan tersebut, Aiko merasa lebih baik dengan pajak kecantikan yang sudah diterapkan. Sekarang para perempuan bangga saat mereka membayar pajak kecantikan lebih tinggi karena masyarakat akan menilai mereka lebih cantik. Aiko pun diundang di sebuah reality show di televisi. Ia mengungkapkan kegembiraannya sebagai salah satu dari segelintir cewek-cewek cantik yang harus membayar pajak kecantikan sebesar 20%. Para cewek cantik berkata mereka sering diajak pergi ke restoran dan bar saat para pria tahu mereka membayar pajak kecantikan. Di tempat kerjanya, popularitas Aiko semakin meroket dan ia mulai dikenal sebagai cewek cantik yang membayar 20% pajak kecantikan. Aiko pun merasa bangga membayar pajak karena kecantikannya. Manajernya juga memanggil Aiko saat ada pertemuan bisnis penting dan partner bisnisnya pun tidak akan ragu untuk bekerja sama ketika mereka melihat kecantikan wajah Aiko. Saat Aiko membeli barang, Aiko selalu menyombongkan diri bahwa ia membayar 20% pajak kecantikan dibandingkan cewek lain yang hanya membayar 5% saja. Ketika Aiko mendapatkan gajinya, ia tidak marah lagi, namun ia merasa tersanjung dan menganggap bahwa itu adalah nasib menjadi seorang wanita cantik. Aiko pun menjadi seorang yang besar kepala, hingga suatu saat seorang wanita bernama Raiko Tajima juga bekerja di kantor yang sama. Raiko membayar 25% pajak kecantikan dan membuatnya menjadi lebih cantik dibandingkan Aiko menurut alat pajak kecantikan. Semua orang di kantor sekarang mengeluh-elukan Raiko dan menyatakan bahwa Raiko lebih cantik daripada selebritis yang pernah mereka lihat. Aiko pun merasa cemburu saat melihat semua pria terpesona oleh Raiko karena sebelumnya Aiko lah yang selalu menjadi pusat perhatian. Aiko mulai berolahraga siang dan malam berharap berat badannya turun. Ia juga pergi ke spa setiap hari dan melakukan perawatan wajah yang sangat mahal. Setelah semua kerja kerasnya, ia pun pergi ke restoran serta meng-scan dirinya sendiri. Dan hasilnya sekarang Aiko harus membayar 30% untuk pajak kecantikan. Aiko begitu senang karena akhirnya ia lebih cantik dibandingkan Raiko. Namun saat ia melihat jumlah tabungannya di bank, kebahagiaannya pun sirna seketika karena ia hanya memiliki 2 yen saja. Harinya pun mulai memburuk saat ia mendengar bahwa Raiko melakukan operasi plastik. Awalnya Aiko mengira Raiko melakukan operasi plastik untuk membuatnya menjadi lebih cantik. Tetapi seketika Aiko terkejut saat ia melihat wajah Raiko. Ternyata Raiko sengaja melakukan operasi plastik untuk menjadi jelek. Wajah Raiko pun berubah total. Tunangan Raiko meninggalkannya karena harus mengeluarkan pajak kecantikan yang sangat mahal. Aiko sekarang berpikir riwayatnya akan lebih buruk dari Raiko. Tidak berselang lama manajer Aiko memecat Aiko disebabkan perusahaannya harus membayar pajak lebih mahal untuk setiap stafnya yang berwajah cantik. Seorang pria menawarkan sebuah produk kecantikan di mana produk kecantikan itu akan membuat wanita menjadi lebih jelek. Para cewek cantik yang tadinya bangga membayar pajak kecantikan mulai membuat dirinya jelek agar tidak dipecat dari pekerjaan. Bahkan para pria mulai menjauhi para wanita cantik agar mereka tidak mengeluarkan biaya untuk pajak yang mahal. Suatu hari Aiko berada di sebuah bar, ia merasa stres akan hidupnya. Lalu seorang pria mendekati Aiko dan menawarkan diri untuk membantu Aiko agar bisa membayar pajak lebih rendah. Sebelum sempat mengobrol, Aiko mendapat panggilan telepon dari pengacara keluarganya. Ternyata almarhumah ibunya memiliki banyak kekayaan yang ditinggalkan dari pamannya. Namun pajak kecantikan pun akan dimasukkan ke dalam jumlah dari kekayaannya. Dikarenakan ibu Aiko juga sangat cantik, maka jumlah yang harus dibayarkan ke pajak kecantikan adalah 1 juta yen lebih. Jika Aiko ingin mengambil kekayaan tersebut, Aiko harus membayar pajak yang tinggi sehingga hasilnya Aiko tidak akan mendapatkan apa-apa. Di malam hari Aiko kembali ke bar dan bertemu pria yang sama.
Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nonomura. Ia memberi saran agar Aiko terlihat jelek untuk menghindar dari pajak dan memberinya bulu alis palsu. Aiko merasa ragu karena jika menghindar dari pajak, maka hal itu akan mengirimnya ke penjara. Namun Nonomura meyakinkan Aiko bahwa banyak wanita di luar sana melakukan hal yang sama. Di hari berikutnya, Aiko membuat alis yang sangat tebal dan bintik-bintik flek di wajahnya. Ia juga memakai wig palsu serta menambahkan tai lalat besar di hidungnya. Pegawai pajak terkaget saat melihat Aiko datang. Aiko menjelaskan bahwa ia sangat stres atas kematian ibunya hingga berat badannya pun naik. Pegawai lalu men-scan wajah Aiko dan mesin itu menyatakan bahwa Aiko berwajah jelek. Pegawai pun mencoret nama Aiko dalam daftar pajak kecantikan sehingga Aiko tidak wajib membayar pajak untuk kekayaan yang ia dapat. Aiko berpikir masalahnya sudah berakhir, ia lalu keluar dan menelpon Nonomura. Nonomura memberi ucapan selamat yang mengundangnya untuk bertemu orang tuanya. Aiko merasa bahwa Nonomura menyukai dirinya. Di hari Aiko akan pergi bertemu Nonomura, ia berdandan sangat cantik. Namun saat ia keluar dari apartemen, 2 orang polisi mendatanginya dan sengaja menangkap Aiko karena sudah mencoba menjadi jelek untuk menghindari pajak kecantikan. Polisi memberitahu jika Nonomura adalah residivis yang sengaja mengincar harta warisan dari cewek-cewek cantik. Ia tidak pernah tertarik pada kecantikan wanita, namun ia hanya ingin menguasai hartanya saja. Akhirnya Aiko dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Ia sangat depresi dan merasa kesepian. Teman satu-satunya Aiko adalah seorang cewek yang satu sel dengannya, di mana ia juga melakukan hal yang sama seperti Aiko. Aiko berharap dirinya dilahirkan dengan wajah jelek. Jika saja hidungnya pesek, mungkin saja hidupnya akan berbeda. Teman satu selnya berkata agar Aiko tidak lari dari kenyataan. Ia melanjutkan, sekarang mereka menderita karena kejelekan hatinya, tapi bukan kecantikan wajahnya. Menurutnya mereka dulu terlalu fokus untuk menjadi cantik dan lupa membuat hati mereka bahagia. Aiko pun menjadi terinspirasi oleh kata-kata temannya. Ia berjanji untuk membuat hatinya lebih baik saat ia keluar dari penjara nanti. 2 tahun kemudian Aiko keluar dari penjara. Ia mengukuhkan diri untuk memiliki hati yang bersih. Ia melihat anak kecil sedang menangis karena ingin es krim. Tanpa ragu Aiko pergi membelikan es krim untuknya. Namun saat ia membeli es krim, pedagang tersebut mengembalikan uang pajak karena menurut alat tersebut Aiko tidak dipandang sebagai cewek cantik. Ditambah beberapa anak memanggil Aiko dengan sebutan jelek. Mendengar hal itu Aiko pun tersinggung karena ia menganggap jika ia masih memiliki wajah cantik. Ternyata selama 2 tahun berlalu standar kecantikan sudah berubah. Sekarang para pria lebih memilih wanita yang tidak cantik sehingga imbasnya mereka lebih populer dan menjadi lebih menarik dibandingkan cewek cantik. Aiko lalu memberikan es krim kepada anak kecil. Namun anak tersebut tidak mau menerimanya karena berpikir jika Aiko jelek. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.